왜 그쪽이 받는 거죠? 미진 씨 사생활까지 그쪽이 알 필요는 없죠. 옆에 누구야? 남자분이셔? 밤에 못 들어갈 수도 있으니까 우리 엄마 전화 오면 같이 있다고 좀 해줘. 꼭 찾아주고 싶어요. 완전 먹어요. 진짜 미치겠네. 먹고 난 껴드는 건 딱 질색이라. They shine so bright, make a wish. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 10, Markil, mari kita review. Untung Imsun selamat. Setelah mendapatkan perbandingan tes darahnya Imsun, Direktur Baek pun bergegas pergi. Sedangkan Jiung, ia terus menelusuri suatu ruangan, tampak seperti bangsal yang sudah tak terpakai, dan berbagai obat yang dirasa janggal. Sedangkan Pak Ju masuk ke ruangan obat dengan berbagai cara dan menemukan fentanyl dengan jumlah banyak. Setelahnya Pak Ju kesusahan untuk keluar dari ruangan itu. Ia berkutat dengan pintu yang memiliki akses. Untungnya ada Imsun yang segera menolong dan mengambil paksa kartu akses milik seorang suster. Dan ketiganya pun segera tancap gas, kabur dari kejaran penjaga rumah sakit. Sesampainya di kantor, Imsun baru tahu jika Direktur Baek tiba-tiba saja mengajukan cuti. Benar-benar kelakuan yang mencurigakan. Dan ia pun menjadi kepikiran terus, kenapa Direktur Baek tertarik pada Imsun? Apakah pria itu mengenal bibi Imsun? Sedangkan di rumah sakit, Direktur Baek sudah tahu jika salah satu barangnya menghilang yang pasti diambil oleh Imsun. Esok harinya, kawan mengulurkan bantuan, menggugah kucing yang dicari Imsun. Dan tak butuh waktu lama, karena berkat postingannya, ada seseorang yang katanya melihat kucing tersebut. Akhir pekan, kawan dan Imsun bertemu. Namun ternyata tak semudah itu. Bahkan ada orang yang berbohong hanya demi bisa bertemu dengan kawan. Pencarian hari itu pun dinyatakan gagal. Di tengah pencarian, ponsel Mijin berdering. Ternyata itu dari Jiung. Kawan mengangkat dan sengaja memanas-manasi. Dan memang Jiung kepanasan begitu tahu Mijin sehari semalam bersama dengan kawan. Kenapa Jiung tiba-tiba menelpon? Ternyata tadi ia tengah bersama dengan Gayong. Gayong sedang meluruskan kesalahpahaman. Katanya saat mabuk, Mijin itu memang seperti anak anjing yang akan mencium siapapun. Tak lama Gayung mendapat telepon dari Mijin yang terdengar sedang bersama seorang pria dan mengatakan akan pulang larut. Jiung yang tengah minum pun tersedak mendengar hal itu. Jiung benar-benar dibuat penasaran setengah mati, kepikiran dan tak bisa tidur, bahkan sampai minum-minum. Esok harinya, Jiung dan Pak Ju melanjutkan penyelidikan tentang keberadaan narkoboy. Berdasarkan info dari pegawai, katanya narkoboy itu dikubur di gunung terdekat. Namun, gunung itu kan luas. Jadilah Jiung memanggil si pengedar narkoboy yang sudah ditangkap. Sedikit mempermainkannya hingga akhirnya si pengedar mengatakan lokasi detail penguburan narkoboy di gunung. Pak Ju dan Jiung pun segera mendatangi gunung tersebut. Tapi Pak Ju melempem melihat gunung yang menjulang itu, hingga akhirnya meminta bantuan Imsun. Alih-alih mendaki gunung, ternyata ia melewati jalan pintas, yaitu dengan memanjat gunung. Setelah menyiapkan peralatan, dengan semangat Imsun memanjatnya. Jiung dan Pak Ju ketar-ketir, bahkan Pak Ju beralasan tak bisa naik karena kakinya masih sakit. Mau tak mau, akhirnya Jiung mengikuti Imsun. Ia begitu sangat kelelahan dan kehabisan nafas, lalu meminta maaf karena tugasnya tempo hari yang tak masuk akal. Setelah sampai di atas, keduanya dibantu oleh kenalan Imsun yang pemalu. Segera ketiganya menggali seluruh area yang dikatakan si pengedar, hingga akhirnya Imsun pun berhasil menemukan narkoboy yang terkubur itu. Setelahnya Imsun pamit dengan cepat, tapi Jiung tak sanggup untuk turun menggunakan jalur tadi. Jadi ia pun turun gunung lewat jalur pendakian, membuat kakinya lemas tak berdaya. Esok harinya Pak Ju melihat wawancara kawan, di mana Pak Ju berulah dan marah-marah karena mendengar kawan yang mengatakan tak masalah berhubungan dengan wanita yang lebih tua.
Ternyata Ji-ung juga ikut-ikutan nimbrung melihat wawancara itu dan tak sengaja melihat postingan Kwon tentang kucing dan cembokur karena Kwon menulis teman tersayang. Jadi di sini ada dua versi ya. Ji-ung cemburu dengan kedekatan Mi-jin dengan Kwon, sedangkan Pak Ju kesal karena kedekatan Im-sun dengan Kwon. Sedang suasana hati yang baik seperti biasa, Kwon pun menari-nari. Tapi Pak Ju datang mengganggu, bahkan membentak Kwon. Kenapa Pak Ju begitu kasar? Ternyata tadi, lagi-lagi, Pak Ju memergoki Kwon yang sedang bersama dengan Im-sun dan memberikan berbagai macam vitamin untuk Im-sun. Hingga akhirnya disinilah keduanya berada di sebuah kedai makan tanpa mengenal tempat karena dengan kehadiran Kwon di sana, jadilah banyak fans berdatangan. Pak Ju bersikap sok bijak. Ia nyerocos dan malah stres sendiri. Pak Ju mencoba meluruskan pikiran Kwon yang belok jika Im-sun itu adalah seorang acu malo. Dan omelannya pun berakhir dengan Pak Ju yang teler sendirian. Kwon kesulitan membawa pulang. Untungnya Ji-ung datang dan membawa keduanya. Ternyata Ji-ung sempat melihat sosial media yang heboh dengan foto Kwon dan terlihat Pak Ju juga berada di sana. Dalam perjalanan, Kwon menodong Ji-ung, bertanya hubungannya dengan Mi-jin karena ia tak ingin jadi orang ketiga. Bukannya dijawab dengan kata-kata, Ji-ung malah menjawab dengan melajukan mobil lebih cepat. Haduh, benar-benar jaksa polosan. Mi-jin memikirkan kebersamaannya dengan Ji-ung lagi dan menunggu kabar dari Ji-ung. Sedangkan Ji-ung di rumahnya pun memang sedang galau juga. Sepertinya menyesali kelakuannya sendiri di adegan hampir kisah. Dan saat mencoba menelpon, ternyata telepon Mi-jin keburu sudah dimatikan. Kwon mendapatkan lagi surat misterius yang berisi tentang pegawai senior yang telah memalsukan identitas. Buru-buru ia menghancurkan surat itu. Dan di ruangan menjadi bersemangat karena bersiap menggeledah. Hal ini terjadi karena Im-sun melaporkan jika sudah mendapatkan hasil dari forensik. Jika obat yang ada di rumah sakit milik Direktur Baek dan Narkoboy atau obat yang ditemukan di gunung memiliki kandungan yang sama, yaitu fentanyl. Sudah larut, Ji-ung mendatangi Mi-jin ke rumah. Dan ia langsung bertanya seperti pria yang sedang cemburu. Namun hal itu malah membuat Mi-jin seolah sedang diinterogasi jaksa. Ji-ung melanjutkan jika Mi-jin tak perlu salah faham, karena Ga-young sudah menjelaskan padanya tentang kebiasaan mabuknya Mi-jin. Bukannya senang, Mi-jin semakin kesal. Sungguh kelakuan Ji-ung membuat bingung. Akhirnya Mi-jin pun meninggalkan Ji-ung. Tapi tak lama hujan pun turun dan ada seseorang yang menekan bel, yang ternyata itu adalah Kwon yang datang sambil hujan-hujanan. Lagi-lagi para pria hari ini mengesalkan. Baru datang kawan malah menyuruh Mi-jin untuk keluar dari kejaksaan. Ia khawatir dan bila perlu akan memberikan Mi-jin gaji. Mendengar hal itu, Mi-jin langsung murka. Tapi melihat niat baiknya disalahfahami oleh Mi-jin, Kwon pun langsung berterus terang jika ini adalah yang pertama kali baginya. Ia begitu mencemaskan orang lain dan bahkan sudah tak memperdulikan lagi obat-obat penenangnya. Dan itu semua adalah karena Mi-jin. Hingga akhirnya adegan menyatakan cinta itu pun dilihat langsung oleh si jaksa polosan. Dan episode 10 pun berakhir dengan adegan hujan-hujanan seperti itu.